Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan sistem basis data klien server. Perkenalkan, nama saya Dimas Suryana dari kelas 12 RPL 1. Saya Raden Rahadian dari kelas 12 RPL 1. dari kelas 12 RPL 1. Saya Fajri Renuni Isyana dari kelas 12 RPL 1. Apa itu arsitektur sistem basis data? Arsitektur basis data menggambarkan diagram interaksi antara komponen-komponen penyusun sistem manajemen basis data. Komponen-komponen tersebut meliputi perangkat hardware, software, jaringan komputer, dan pengguna. Arsitektur sistem basis data dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah sistem tunggal atau nama lainnya standalone system. Yang kedua, sistem terpusat atau centralized system. Yang ketiga, sistem client server atau client server system. Dan yang keempat adalah sistem terdistribusi atau distributed system. Pada arsitektur DBMS, data dan aplikasi data terpasang pada komputer yang sama. Pemakai yang dapat menggunakannya satu orang atau Sistem terpusat atau centralized system. Sistem basis data yang dijalankan pada sistem komputer tunggal dan tidak berinteraksi dengan sistem pada komputer lain. Pengguna terkoneksi ke komputer menggunakan terminal. Yang ketiga, sistem client server atau client server system. Sistem basis data yang memisahkan program pengguna dengan program basis data di sistem yang berbeda. Padatnya lalu lintas data antara server dan workstation diatasi dengan mekanisme transfer data yang lebih efisien. Pada sistem client server, fungsi basis data dapat dibagi menjadi dua bagian, ada back end dan front end. Contohnya yang menggambarkan sistem client server ada gambar tersebut. Sistem terdistribusi yaitu sekumpulan data yang secara logis memiliki satu sistem yang sama, tetapi secara fisik tersebar di beberapa tempat di jaringan. Komputer pada sistem terdistribusi berkomunikasi satu sama lain. Untuk lebih jelasnya bisa lihat contoh gambar di bawah. Jenis transaksi dalam sistem terdistribusi terbagi menjadi dua. Transaksi lokal yaitu transaksi yang hanya mengakses data dari set di mana tersebut dilakukan. Kemudian transaksi global yaitu transaksi yang mengakses data beberapa set yang berbeda. Tipe sistem terdistribusi. Yang pertama, mungkin semua set pada satu sistem terdistribusi di DBMS dan software komunikasi yang sama. Yang kedua, heterogen. Set pada satu sistem terdistribusi memiliki DBMS dan software komunikasi yang berbeda atau sama. Metode sistem terdistribusi bagi dua diantaranya, replikasi yaitu data atau tabel disalin pada sejumlah server yang berbeda, fragmentasi yaitu data atau tabel dibuat kemudian disebar ke sejumlah berbeda atau disebut juga dengan tempat penyimpanan. Selanjutnya yaitu setting koneksi basis data client server dengan SAMPP. Pertama, user mendownload terlebih dahulu SAMPP, lalu install dan jalankan SAMPP dan jalankan atau start Apache dan MySQL. Setelah itu, buka browser dan ketikkan localhost/myadmin dan klik database yang ingin diakses. Selanjutnya, klik privilege, kemudian klik get user seperti gambar sebelumnya. Lalu, kemudian akan muncul seperti gambar di bawah ini. Kemudian klik Go yang berada di pojok kanan bawah. Jika sudah di Go, maka akan otomatis user yang ditambahkan masuk ke data user. Setelah menambah user, kembali lagi ke SAM-nya. Buka SAM, klik config di bagian Apache, dan pilih Apache seperti gambar di bawah ini. Kemudian cari pada bagian location. Biasanya di bagian paling bawah sendiri terdapat seperti gambar di bawah ini. Bisa dilihat dengan jelas. Setelah itu, rubah pada bagian require lokal dengan script berikut. Script ada di foto berikut.
setelah itu di setting, oh iya, yang di setting itu di bagian ini akan diajukan server. Ya yang di client cuma di setting IP-nya saja. Terakhir pada bagian script kode policy-nya dibuat seperti berikut. Bisa dilihat gambar itu. Pengaksesan query SQL dalam sistem basis data client server. Setiap klien harus menggunakan query SQL yang tepat dan menyediakan antarmuka pemakai dan fungsi antarmuka untuk bahasa pemrograman. SQL adalah standar nasional. Oleh karena itu, berbagai SQL server, meskipun disediakan oleh vendor yang berbeda, dapat menerima perintah SQL. Klien juga merujuk pada data dictionary yang di dalamnya terdapat informasi pada data distribusi di antara server SQL yang berbeda. Sebagai modul untuk dikomposisi query global ke dalam sejumlah query lokal yang dapat dieksekusi pada berbagai tempat. Cukup Sekian sekian dari kelompok kami. Terima Assalamualaikum. kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.